Oke, langsung aja. Jadi ini video buat penjelasan masang projectnya sama penjelasan kodenya. Jadi videonya kan dibuat pisah ya, per penjelasannya. Nah, sekarang langsung aja mulai dari cara pemasangan. Meskipun harusnya masing-masing udah tahu ya, cuman kita praktekin ulang aja. Nah, contohnya ini kan file RAR-nya. Nah, jadi ini diklik kanan, ada pilihan WinRAR. Nah, di sini sebenarnya bisa ekstraktir, bisa ekstrak to purpose digital. Cuman sebenarnya biar paling gampang, biar langsung dimasukin ke exam tuh yang ekstrak file. Nah, nanti kan bakal kayak gini. Nanti dicari tujuannya kemana. Nah, kalau punya saya kan di sistem C. Biasanya di C kan. Cari, nah ada exam. Diklik yang place-nya. Terus ada htdocs. Diklik htdocs-nya. Nah, udah kan mau di htdocs berarti di sini ininya dipencet terus di oke. Nah, nanti kalau udah di oke bakal langsung ke ekstrak, nanti udah ada di examnya. Kalau udah beres nge-ekstrak boleh dicek aja ke examnya kan, dicari di htdocs ada atau enggak. Harusnya sih udah ada ya. Kalau udah ada berarti beres, tinggal masuk ke PHP MyAdmin-nya. Nah, di PHP MyAdmin database-nya kan belum ada, jadi bikin dulu database-nya itu db_perpustakaan. Loading, sabar. Oh, dolar kuning. Nah, kayak gini, namanya kan db_perpustakaan ya, kayak gini. Cuman karena saya udah ada, jadi dibedain dulu lah namanya. Tapi intinya harus sama ya, namanya db_perpustakaan. Nah, nanti dibikin kayak gini. Nah, nanti di database yang udah dibikin diklik, masuk ke import, terus di upload filenya. Ini ada ini choose file, dimasukin file SQL-nya. Nah, kayak gini, tinggal diimpor. Nah, kalau udah ke import tuh udah masuk semua kayak gini, berarti udah bisa dibuka. Dibuka di sininya langsung localhost garis miring perpustakaan digital, kayak gini lah deh. Nah, nah kayak gini perpustakaan digital. Nah, nanti kalau misalkan udah kebuka pertama kali itu kalian bisa ditambahin ini dulu nih. Jadi kan ini bakal kayak gini nantinya otomatis. Jadi pas kalian masukin URL kayak gini, nanti tuh jadi kan otomatis bakal kalau di enter kan belakangnya bakal ada langsung nambah publik. Nah, itu gak apa-apa. Nah, nanti pertama kali itu diketik dulu kayak gini. Jadi ditambah lagi garis miring link rahasia. Ya, maksudnya link rahasia itu jadi kan ini ada foto-fotonya ya kayak gini. Kayak di tengah ini ada foto kayak gini. Nah, itu kalau misalkan link tadi belum dibuka, fotonya biasanya belum ada karena itu bawaan project Laravel. Kalau misalkan ada file yang di copy itu biasanya nggak kebaca. Nah, biar kebaca tuh tadi saya udah setting biar bisa dibaca pakai yang tadi. Nanti tadi kan muncul link rahasia, jadi ada tulisan berhasil. Nah, kalau udah ada berhasil, kembali lagi aja ke kayak gini. Kalau misalkan masih belum muncul, di refresh. Harusnya sih udah muncul. Termasuk buat foto-foto yang ada di database juga. Cuman kalau buat saat ini sih nggak ada foto apa-apa ya di database itu. Paling foto buat contoh profil doang. Beberapa profil yang udah dibikin akun siswa gitu, itu ada foto profilnya. Nah, meskipun nanti kalian juga edit-edit lagi kan akunnya dari namanya ataupun fotonya gitu. Nah,
Terus kong nih post ya. Biasanya aja nge-post. BTS. Ya udahlah. Nah, itu kan buat pemasangan projectnya. Nah, sekarang masuk ke penjelasan kode. Pertama, ini halaman depan dulu loh yang paling jelas ya, yang paling pertama kebuka. Ini tuh namanya landing page. Jadi halaman pertama yang bakal kebuka kalau orang buka website tuh namanya landing page. Nah, landing page ini di projectnya eh, di projectnya itu landing page itu adanya di resource. Tapi sebelum ngejelasin itu, saya juga paling ngejelasin dulu folder utama tentang aplikasi ini tuh dia itu ada di app. Nih, ini ada folder app. Terus ada folder resource, ada folder roots. Nah, tiga ini sih ini yang paling utama tuh. Nah, kalau buat landing page tadi, nah ini tuh adanya di resource. Biasanya kalau projectnya baru dibuka di VS Code atau di Sublime, nggak bakal langsung kebuka banyak kayak tadi. Jadi masih harus ngebuka satu-satu kayak gini. Nah, jadi di resource, di view. Nah, di view ini tuh kan ada banyak juga. Nah, landing page itu adanya ini nih. Jadi tadi kalau misalkan buka resource, buka view, nah ada ini landing blade. Nah, ini jadi adanya halaman landing ini ada di file landing blade yang ada di folder view sama resource. Termasuk buat ngeditnya juga. Kayak gini kan, ada ekosistem literasi. Sebentar, ini tuh projectnya yang beda sih, harusnya saya buka yang sama. Bentar. Nah, ini landing blade yang tadi. Nah, kayak tadi kan. Jadi kalau misalkan mau ngerubah tulisan-tulisan yang di sini, bisa buka di landing blade. Nah, landing blade ini tuh isinya di halaman yang barusan kan. Misalkan mau ngerubah yang tulisan barusan ekosistem literasi, nah bisa dicari di scroll, ada nih itu di sini ekosistem literasi. Kalaupun misalkan bingung mau ngerubah teks yang detail, misalkan ini nih tulisan yang ini data peminjaman ulasan, bisa dicari. Kalau di VS Code sih gampang, bisa langsung di menu yang ini aja nih, di atas, ya itulah di atas tuh. Nah, jadi bisa dicari langsung di sini. Kalau VS Code, kalau misalkan Sublime harusnya ada fitur pas nggak lagi ngebuka file gini tuh, fitur Ctrl F. Jadi langsung dicari aja teksnya. Kayak tadi kan data peminjaman. Nah, itu biasanya harusnya tuh langsung ke apa ya? Langsung diarahin. Jadi misalkan lagi di atas gini kan, di paling atas. Kalau dicari harusnya dia langsung otomatis ke bawah kayak barusan. Nah, jadi kelihatan mana yang mau dirubah tuh. Kalau landing blade sih kayak gitu-gitu doang. Udah. Nah, terus masuk ke halaman buat loginnya. Nah, kalau buat halaman login sepaket ya biasanya sama halaman daftar juga. Nah, itu ada di resource juga. Jadi resource ini tuh nyimpen semua file buat tampilan. Jadi semua yang bersifat nampilin sesuatu, halaman-halaman yang bisa dibuka itu adanya di resource. Ini kan banyak tuh, ada admin, di admin ada halaman apa, terus ada halaman out, ada layout, profile, user. Nah, kalau buat halaman daftar sama login itu dia ada di out ini, udah sepaket login sama register. Jadi adanya otomatis di sini login blade.
Termasuk kalau misalkan mau ngerubah-ngerubah lagi ya kayak tadi lagi. Kalau misalkan ada teks yang mau dirubah, cari di file yang sesuai sama teksnya juga. Terus kalau misalkan register juga sama, jadi masuk ke register. Nah, kayak gini. Kalau misalkan mau ngerubahnya bukan yang teks gitu, misalkan yang mau dirubah itu warna atau apapun. Contohnya ini tombol nih, ini kan hijau. Berarti dicari tombolnya. Itu kan tombolnya misalkan ini di halaman daftar nih. Berarti filenya file register dong. Nah, cari tombolnya. Tombol daftar tuh di mana? Tombol daftar biasanya kan ada di bawah dong. Cari biasanya itu button. Nah, ada di bawah terus button. Nah, ini kan ini button nih. Nah, warnanya di sini dia tuh kesimpannya di BTN. Nah, BTN itu masuk ke atas. BTN prim. Di sini kan BTN primary nih. Dicari ke atas. BTN primary itu mana? Di sini kan kode-kode buat perubahan tampilan tuh. Nah, BTN primary itu ada di sini. Nah, nanti dirubahnya jadinya di sini. Kalau ini ngejelasin doang buat tahu di mana di mananya ya. Ini tuh kenapa bisa gini bisa gini. Cuman kalau misalkan buat dirubah mending gak usah gitu, karena biar jaga-jaga aja, takutnya pas nyoba dirubah malah error. Ini mah penjelasan ini jaga-jaga aja kalau misalkan ditanya apa ya, kalau misalkan ditanya ini tuh kenapa warnanya bisa gini, kenapa dan lain-lain. Cuman biasanya kalau pengawas juga nggak sedetail itu sih, karena bakal makan waktu juga. Nah, eh, buat register selesai, termasuk halaman-halaman lain juga sih sebenarnya. Misalkan di user nih, kalau misalkan halaman user tak, pertama kan kalau misalkan masuk user itu pastinya kan masuknya di dashboard user dong. Nah, dashboard user ini kan udah jelas lah, bisa dilihat dari atasnya juga nih di browser tuh. Halamannya apa? Dashboard user. Berarti balik lagi ke yang tadi, ini kan tentang tampilan. Berarti ada di resource. Resource nih. Resource-nya akun mana? Ini kan akun user, berarti ada di file usernya. Nah, usernya tuh yang lagi dibuka apa, kan barusan dashboard. Berarti jelas dong filenya nih, ada dashboard blade. Dia udah nampilin semua yang ada di sini. Kayak gitu-gitu juga sebenarnya buat yang lain. Misalkan ini nih, katalog ini atau akses repository sama aja. Nah, halaman ini juga sama, masuknya di katalog. Terus kalau misalkan ini masuk ke sini, nah ini juga sama. Dia adanya di buku detail blade, kayak gitu-gitu. Terus sama juga buat riwayat nih. Riwayat pastinya udah jelas di history. Nah, kayak gitu. Jadi perubahan-perubahan buat tampilan tuh sebenarnya nggak terlalu kompleks lah. Tinggal dicari aja halaman yang sesuai sama folder yang ada di kodenya, dicari di resource, terus disesuaikan aja apa yang mau dibuka gitu. Termasuk yang admin juga kan. Kita coba logo dulu ya. BTW ini buat bawaannya, akun-akunnya masih sama semua ya. Akunnya itu buat admin, admin passwordnya 12345. Terus buat user juga dia masih sama semua. Kan ini project ada 3, semuanya masih sama akunnya. Ada Jisoo, ada Jungkook, ada Chanwoo, masih sama semua. Terus passwordnya juga sama semua 12345, bisa dilihat di di sini nih. Kalau kalian buka kodenya bisa dilihat ke paling bawah biasanya user. Nah, ada di readme. Nah, di sini saya udah bikin teks guide-nya lah beberapa. Termasuk ini nih di paling bawah kan ada akun untuk login. Masih kayak gini. Nanti kalian kalau udah prakteknya langsung bisa dirubah-rubah juga. Nggak usah lewat PHP admin juga, udah bisa langsung diubah di sini gitu. Diubahnya bisa lewat ganti profil. Jadi kalian misalkan mau ganti akunnya, jadi login aja dulu pakai akunnya, misalkan kayak tadi aku login pakai Jisoo dulu, terus nanti bisa ganti profilnya di sini. Udah semuanya, udah bisa ganti foto profilnya, namanya,
terus username buat loginnya, passwordnya juga bisa di bawah kayak gitu. Nah, balik lagi ke buat penjelasan kodenya. Admin kan, kalau buat lihat tampilan admin udah jelas kayak yang tadi disampaikan. Masuknya pasti di resource, di view, terus di folder admin kayak gini juga kan. Nah, ini yang paling pertama kan ini dashboard, berarti yang ada di admin, terus ini dashboard kan gitu. Terus kalau misalkan ini kelola pengguna, dilihat aja nih belakangnya ini kan user, berarti ada di folder user di sini. Kalau misalkan kategori buku, berarti di adminnya tuh ada di kategori. Nah, ada di sini. Kayak gitu aja semuanya, kategori, kelola buku. Oh, kan ada books, ada data peminjaman tuh ada di borrowing, terus moderasi ulasan ada di review, terus buat laporan ada di reports kayak gitu. Pokoknya intinya semuanya kalau misalkan tentang apa yang ditampilin di satu halaman itu semuanya ada di resource lah. Nah, paling tadi kan eh, ada 3 ya folder utamanya yang resource. Resource udah jelas lah ya fungsinya kayak apa buat nampilin tentang tampilan. Nah, kedua paling di yang folder roots dulu lah. Ini kan ada roots. Yang paling utama tuh ini nih, web.php. Web.php ini tuh jadi eh, berfungsi sesuai kayak nama foldernya. Foldernya tuh kan namanya roots. Jadi merute. Jadi file web PHP ini tuh berfungsi buat ngerutein semua halaman. Jadi misalkan nih ini di web PHP ini tuh, nah kalau di scroll, kalau misalkan di scroll ke bawah, dia tuh ada banyak nih kayak gini nih, ada root get, ada root resource, banyak. Nah ini tuh jadi buat ngerutein semua halaman gitu. Jadi kalau misalkan ngeklik tombol apa, dia bakal dirute kemana kayak gitu-gitu. Jadi misalkan kayak kayak ini nih, kita contohin ya. Kelola buku, misalkan mau tambah buku ya, tambah buku, misalkan ini semuanya diisi, simpan. Nah, kan harus tahu dong project itu, si kode itu harus tahu ini tuh disimpan tuh kita tuh mau ngerutuin kemana. Nah, ini tuh dirute supaya tombol ini tuh ketika diklik dia ngerute ke logika buat nambah bukunya. Jadi root ini tuh perantara antara tampilan sama file apa ya, file sistemnya. Kan ada 3 nih file utama tuh, folder utama tuh, ada app, ada resource, ada roots. Nah, jadi roots ini tuh dia tuh supaya penengah, jadi jalur buat tampilan bisa ke app. Nah, folder app ini baru semuanya tentang logic sistemnya semuanya, mulai dari tambah datanya, edit data, hapus data, semuanya ada di sini. Makanya gitulah ngejalur. Ini buat nampil root apa resource buat nampilinnya apa yang bisa dilihat, ada fitur apa ajanya, terus fiturnya berfungsi atau enggaknya ditentuin sama folder app. Di sini di controller, biasanya di HTTP controller ada banyak nih logika tentang admin, logika tentang buku, tentang pinjaman. Nah, jalurnya supaya bisa ketemu antara si tampilan sama sistem tuh, nah di folder roots ini kayak gitu simpelnya. Jadi kalau misalkan tentang tampilan kayak gitu aja sih, saya udah jelasin juga kan dari tadi. Intinya ada di resource, tinggal sesuaiin aja foldernya apa yang dibuka tuh. Nah, paling sisanya ya ke folder sistem ini, ada di app HTTP controller. Nah, nggak di controller doang sebenarnya, ada di model juga nih. Nah, jadi ada admin controller kan, tuh admin controller dia supaya bisa nambahin logic apa yang bisa dilakuin sama admin. Terus ada out controller. Nah, ini out controller kan berarti udah jelas dong. Tadi out itu apa? Kalau misalkan di resource itu kan out itu yang bersifatnya urusannya sama login sama daftar kan. Berarti out controller ini dia nyimpen logika semua tentang yang bersangkutan sama login sama daftar. Bisa dilihat nih dari kelasnya.
dari kelas sama fungsinya kan. Nah, di sini kan ada public function show login form. Berarti dia logikanya supaya eh, pengguna websitenya tuh dikasih lihat ininya, login formnya. Terus ada function login, berarti ini kan logika buat loginnya. Ada function logout, ini logika buat logout. Ke bawahnya juga sama tuh, ada logika buat daftar, logika buat report forgot kan itu buat ini ya, fitur lupa kata sandi. Sama tuh di yang lainnya juga, dibaca baca simpel-simpel aja gitu kodenya. Misalkan lagi buka book controller, dilihat ini ada public function apa, ini index, berarti ini tuh index buat buat logika utamanya. Index itu buat nampilin data bukunya, buat nampilin semua data buku lah gitu. Terus ini ada public function create. Create kan udah kelihatan lah gitu, dari nama functionnya aja, namanya aja udah create. Berarti buat nambah apa, lihat aja filenya, file apa, file book controller. Berarti ini tuh logika buat nambah buku. Termasuk yang lainnya tuh, store tuh buat nyimpen bukunya, ada editnya, ada update-nya, kayak gitu-gitu. Termasuk borrowing juga kan sama tuh, ada logika peminjamannya, mulai dari ngajuin peminjamannya, ngajuin pengembaliannya. Terus dari logika halaman adminnya juga supaya bisa nge-ACC pengajuan siswanya. Kategori juga kayak gitu kan, ini buat index, ada store, ada update, kayak gitu-gitu juga. Terus ini ada profile. Nah, profile controller ini dia berfungsi buat logika profile. Logika profile itu yang tadi sempat dikasih tunjuk nih, yang ini, yang ada di atas ini, profil pengguna. Jadi dia tuh logika supaya bisa diedit gitu akunnya. Nah, terus sama yang lain-lain juga gitu. Ini review controller, berarti ini tuh logika buat halaman review tadi, moderasi ulasan. Ini user controller juga sama. Ini logika buat apa yang bisa diakses sama user atau siswa kan gitulah. Bisa ya balik lagi kayak yang tadi saya bilang, dilihat aja gitu dari nama functionnya, public function, nama functionnya apa, ini dashboard, kayak gitu-gitu tuh. Ada show public profile, ada assign title, kayak gitu-gitu. Dibaca-baca simple aja tuh. Public function katalog, berarti ini tuh logika buat supaya halaman katalog tuh nampilin semua buku-buku yang tersedianya gitu. Nah, kalau model tuh dia logika buat apa ya bilangnya. Jadi misalkan ini kan model, ini folder model, terus ada book.php. Nah, jadi ini tuh kodenya tuh, ini tuh logikanya supaya apa ya bilangnya. Jadi akses apa yang bisa dilakuin di di halamannya tuh. Ini kan book nih, berarti yang bisa dilakuin di tentang buku itu apa. Jadi kan kalau misalkan di controller nih, ini kan ada booknya ya, book controller, yang mana ini tuh logika buat buat eksekusinya, entah itu eksekusi nambah, eksekusi edit, atau eksekusi hapus. Nah, kalau book ini dia tuh yang ngasih apa ya, ibaratnya ngasih izinnya lah. Kayak ini nih, ini kan ada protected field label. Nah, jadi yang bisa diatur sama sistem tuh apa? Kan ini dimasukin nih banyak dari database tuh, judul, penulis, penerbit. Jadi sistem itu bisa, si controller itu bisa bikin logika supaya ngerubah apa yang ada di kolom tabelnya. Nah, ini contohnya nih, kalau misalkan di tahun terbit dihapus, jadi logikanya tuh, kalau misalkan ada logika yang maksa supaya bisa apa ya, bukan tahun terbit ya, misalkan ini judul nih, ini misalkan judul ini tuh dihapus satu. Jadi misalkan ada di book controller nih, kalau misalkan ada create nih ya, ada supaya pengen nge-create buku. Jadi kalau misalkan dia mau ngerubah judul tuh gak bisa, karena dari model book PHP-nya aja dia itu nggak ngasih akses buat ngerubah judul gitulah, kurang lebih. Termasuk buat yang lain nih, kayak borrowing buat peminjamannya, kategori, review, kayak gitu-gitu.
Nah, udah sih sebenarnya kurang lebih kayak gitu kan. Tiga folder utamanya tuh yaitu app, app buat logika sistemnya kayak gimana, resource buat apa yang ditampilin, terus ini roots buat jadi penengahnya, jalurnya buat jadi jembatannya lah gitu, buat biar ketemu antara resource sama folder app gitu. Sisanya sih folder-folder dukungan doang, kayak misalkan ini Bootstrap, udah jelas dong Bootstrap itu ya buat apa ya, buat tampilannya, file-file dukungan buat tampilan, termasuk public juga nih. Public itu dia nyimpen CSS juga tuh, isinya CSS doang, terus nyimpen foto juga gitu kan. Nah jadi, nah kalian juga kalau misalkan mau ngerubah foto yang di depan tadi, ini nih ya, yang di landing. Nah, ini kan fotonya ini. Jadi kalian mau, kalau misalkan mau ngerubah fotonya, kalian bisa masuknya ke folder public. Di public itu ada asset. Nah, di asset ada img, image. Nah, ini fotonya. Ya khususnya buat project yang ini ya. Project yang ini itu kan project tech. Fotonya ada tiga karena dia termasuk halaman login sama register juga, dia kan pakai foto kayak gini. Jadi ada tiga, kepake tiga-tiganya gitu. Nah kalau misalkan buat yang halaman depan tadi, berarti yang digantinya eh, ini library hero kan. Nah diganti. Nah jadi kalau misalkan halaman foto halaman depan ini mau diganti, jadi eh, memang foto ininya harus diganti nih. Mungkin dicontohin aja dulu ya. Eh, ke filenya aja dulu, ke file explorer. Kalian kalau misalkan udah ada fotonya, mau gantinya pakai apa, siapin aja dulu. Nah mungkin contohnya pakai foto ini ya, saya bakal pakai foto ini di copy aja dulu fotonya, dimasukin ke folder yang tadi, lewat sini aja biar lebih gampang. Masuk ke exam, ke htdocs, ke perpustakaan digital, terus ke public, terus ke assets, ke img. Nah fotonya di paste aja dulu di sini. Nah terus balik lagi ke kode editornya. Nah ini kan fotonya udah masuk nih, cuman kan namanya masih acak. Sebenarnya gak apa-apa namanya gak diganti gini, tapi jadinya kalau kayak gitu yang diganti itu harus kodenya. Tadi kan halamannya halaman landing ya, berarti masuk lagi ke resource view, terus landing. Nah jadinya ini kan kalau misalkan dari paling atas kodenya kan kayak gini, jadi dicari. Tadi kan si fotonya ini kan deket-deket tulisan ini, cari biar gampang ya, cari aja tulisan yang tadi. Nah ini kan ekosistem, cari di deket-deket sini ada img gak. Nah ini kan img nih di sini, berarti jadinya yang harus diganti itu di sininya kayak gitu. Cuman kalau saran dari saya, yang diganti nama filenya aja. Jadi eh, yang ini, yang sebelumnya dihapus aja dulu, atau nggak perlu dihapus pun sebenarnya bisa diganti aja namanya. eh, Bisa diklik kanan kan, diklik kanan di rename. Ini foto yang sebelumnya ganti jadi apa aja gitu kan, karena mau diganti jadi kayak gini misalkan. Nah terus foto yang mau dipakai tadi ganti sama tulisan yang sebelumnya. Sebelumnya kan library hero. Nah jadi kayak gini, tapi ini belakangnya kan beda. Kalau sebelumnya kan JPG, sekarang kan PNG. Nah kalau kayak gitu gimana? Sebenarnya ada dua cara juga. Ini dipaksa dirubah supaya jadi JPG, atau yang di sini yang dirubah. Nah kalau misalkan kasusnya kayak gitu, kalau menurut saya sih yang diganti mending di kode yang di sini, karena kan kalau ini tuh dia apa ya, jadi ngerubah ekstensi file gitu kan. Filenya kan ini PNG, jadi kalau misalkan ekstensi fotonya diubah agak beresiko lah gitu. Jadi kalau belakangnya beda gini, lebih baik digantinya lewat sini jadinya. Jadi tinggal diubah belakangnya, tadi kan JPG diganti jadi PNG, terus di save jangan lupa, Ctrl S. Nah tinggal di refresh.
lama nih. Nah, keganti itu otomatis. Tapi ada kasus juga sebenarnya kalau kayak gitu tuh dia nggak langsung keganti. Jadi kalau misalkan fotonya udah dirubah, eh, semuanya udah diedit-edit kayak barusan, tapi fotonya masih gak keganti, ada beberapa hal yang perlu dipasteinnya. Pertama, jangan sampai typo. Karena kalau misalkan dari si foto ini namanya kayak gini, terus pokoknya jangan sampai ada beda lah gitu antara nama foto sama nama yang di sini. Jangan sampai ada beda itu. Pertama kayak gitu. Terus kedua, kalau misalkan masih sama kayak gitu, kalau misalkan udah bener, nggak ada yang tipe, tapi masih nggak ganti fotonya, cara keduanya ya harus diulangi lagi kayak tadi. Jadi diketik lagi, belakangnya ditambahin lagi kayak gini, link rahasia, terus di enter. Nah, ada berhasil kan? Kalau udah berhasil, kembali dicoba di refresh lagi. Nah, harusnya udah keganti. Tapi kalau misalkan masih belum keganti juga, udah di teksnya udah nggak typo, terus udah dicobain yang barusan juga udah berhasil, masih belum keganti, ketiganya paling browsernya harus di refresh change-nya. Jadi di Ctrl H dulu. Nah, Ctrl H ini ada delete browsing data. Jadi dihapus dulu change-nya gitu. Biasanya itu ada bug dari browser juga kalau misalkan nggak keganti itu. Jadi dihapus lah ininya, historinya. Entah itu yang 7 hari terakhir, atau cuma sehari terakhir, sejam terakhir, atau mungkin mau all time dihapus, ya terserah lah. Pokoknya harus ada change yang dihapus gitu. Paling amannya sih ini yang seminggu lah, yang 7 hari. Kalau udah dihapus, harusnya keganti fotonya, jadi diganti gitu. Nah, itu buat ngeganti fotonya, khususnya buat project yang ini ya, yang tag ini nih. Karena yang tag ini kan fotonya ada 3 di sini juga, sama di register juga tuh. Ini kan ada foto-fotonya di belakang tuh. Kurang lebih kayak gitu juga, sama lah ngeganti fotonya kayak cara yang barusan. Kecuali buat project yang satu lagi ya, yang dua lagi ya. Yang dua lagi kan, yang satu itu warm, yang satu lagi glossy. Kalau itu kan fotonya emang ya udah di depan aja, di halaman login sama register nggak ada foto lagi. Kayak gitu. Nah, terus paling apa lagi ya? Udah sih. Kayak gitu aja. Jadi penjelasan tentang cara masangnya sama kode kode pentingnya, yaitu barusan kan ada di app. Ini buat sistem, ini buat tampilan, ini buat jembatan antara tampilan sama sistem. Terus paling sisanya ya kan udah dijelasin juga. Ini ada folder database. Ini tuh buat, sebenarnya ini tuh folder database tuh gunanya buat ngebangun aplikasinya sih. Contohnya ini kan ada di migration sama di seeder. Jadi kalau pas ngebangun aplikasinya itu kan pakainya pakai terminal ya. Jadi kalau misalkan diklik kontrol sama petik yang di pinggir angka 1. Nah, jadi pas ngebangun aplikasi ini tuh, jadi ngebikin table-table kayak gitunya tuh nggak lewat PHP MyAdmin. Jadi lewat sini. Jadi misalkan nanti ada kode PHP-nya apa. Jadi bikin filenya dulu supaya, nah jadi dari file ini tuh nanti di running lewat terminal. Nanti tabelnya otomatis kebikin. Folder database itu ini ya sebenarnya berfungsinya buat selama ngebangun aplikasinya aja. Sisanya udah nggak kepake sebenarnya ini tuh. Termasuk ini juga seeder. Nah, seeder ini tuh dia gunanya buat ngisi table di database. Nah, ini kan isinya, lihat nih. Ada function run, jalanin. Nah, ini user pengen diisi, table user pengen diisi apa. Tuh, kayak gini-gini. Jadi ini tuh buat ngisi tablenya. Kalau sekarang sebenarnya udah nggak kepake gitu. Jadi kalau misalkan gitu, ini mah si pengawasnya lihat terus nanya, ini folder database buat apa ya? Itu ini gunanya buat ngebangun table sama isi tablenya selama ngebikin aplikasi gitu. Kalau udah jadi mah udah nggak kepake lagi. Terus ini ada node modul juga. Node modul tuh ini isinya banyak sih. Dan ini juga yang bikin projectnya gede juga, sampai 2 GB, karena ini tuh isinya library semua.
library JavaScript-nya banyak lah tuh, bisa dilihat tuh ada file kayak gitu-gitu. Terus ada storage. Nah, ini storage tuh fungsinya buat nyimpen foto-foto yang kalau misalkan di-upload, kayak kalau misalkan nambahin foto pas nambah buku kan tadi ada fitur upload fotonya juga kan, sampul bukunya. Nah, dia tuh bakal kesimpannya di storage di sini, di public, di books biasanya ada nih, di books tuh. Cuman kan karena proyeknya sekarang buku itu belum ada sampul apa-apa jadi kosong. Ya fungsinya kayak gitulah, storage itu buat nyimpen-nyimpen apa yang diupload. Kayak profil. Nah, profil kan udah ada fotonya tuh. Udah saya contohin akunnya tuh ada fotonya tuh. Foto-fotonya tuh kesimpan di sini. Foto-foto profil user tuh. Gitu. Terus ada folder test juga. Folder test ini sebenarnya fungsinya buat fungsi lanjutan aja selama ngebangun. Sisanya udah nggak kepake sekarang. Udah. Sisanya ya file-file kayak gini-gini, file config ini, library tambahan, ini readme buat panduan, terus ini JSON gini, ini cuma library dukungan aja. Sisanya udah kayak gitu. Paling buat video penjelasan buat eh, cara masang project sama penjelasan beberapa kode kayak gitu aja sih. Sisanya udah beres, paling ada di video yang beda kalau buat penjelasan fiturnya. Jadi di video lain ada penjelasan khusus tentang fitur gitu. Fitur ini tuh ada apa di project ini tuh ada fitur apa aja, fiturnya kayak gimana, kayak gitu. Kalau buat yang video ini mungkin saya aja dulu, karena yang sekarang aja ini videonya panjang ya, kayaknya 40 menitan nih. Oke, cukup. Terima kasih.